Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita di dalam kajian kita yaitu kajian tentang tazkiyatun nafs. Dan di segmen yang pertama tadi kita sudah membahas tentang bagaimana peranan atau begitu pentingnya peranan hati di dalam menentukan baik buruknya seseorang, ya. Bahwasanya hati itu merupakan tolak ukur anggota tubuh itu akan menjadi baik atau buruk, itu ditentukan seberapa baiknya hati kita dan seberapa beningnya, seberapa bersihnya hati kita. Maka dari situ kita bisa menilai bahwasanya ya seseorang itu pun akan semakin baik dengan semakin baiknya hati. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketahuilah bahwasanya salah satu di antara sarana terbesar untuk menjaga hati, dan ini juga merupakan tanda ya bahwasanya hati seseorang itu telah bersih, hati seseorang itu telah jernih, hati seseorang itu telah sehat, ya. Salah satu di antara tandanya, dan ini juga sekaligus menjadi cara membersihkan hati, memperbaiki hati, menyehatkan hati adalah dengan senantiasa menjaga batasan-batasan syariat Allah. Dengan senantiasa menjaga hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, ya, diceritakan di dalam hadis tersebut bahwasanya Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, itu menceritakan bahwa pada suatu ketika Rasulullah itu pernah membonceng beliau. Kemudian ketika Rasulullah SAW membonceng Al-Imam Ibnu Abbas, beliau pun berkata, ya, di tengah-tengah perjalanan beliau pun berkata kepada Al-Imam Ibnu Abbas yang ketika itu masih kecil, ya, masih seumuran seorang bocah atau remaja, kita katakan seperti itu. Apa kata Rasulullah SAW? Salah satu di antara nasihat yang begitu agung yang Rasulullah SAW nasihatkan kepada Al-Imam Ibnu Abbas ketika itu adalah ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, maka engkau akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kata ini atau satu kalimat ini itu mengandung makna yang sangat luar biasa, mengandung makna yang sangat luas, dan ini salah satu di antara kelebihan Rasulullah, keutamaan Rasulullah, kemuliaan Rasulullah, ya, yang disebut dengan jawami'ul kalim. Yang mana Rasulullah itu mengucapkan perkataan yang singkat akan tapi mengandung makna yang sangat luar biasa. Jadi dijelaskan oleh para ulama yang dimaksud dengan menjaga Allah adalah menjaga batasan-batasan syariat Allah, menjaga hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Maka akibat baik dari menjaga batasan-batasan syariat Allah adalah Allah Subhanahu wa taala akan menjaga seorang hamba tersebut dari berbagai macam hal-hal yang bisa membahayakannya, dari ketergelinciran, ya, dari kesesatan, dan bahkan bukan hanya itu, bukan hanya dari segi agama yang dijaga, akan tapi dari segi keduniaannya juga. Allah akan menjaga kesehatannya, Allah akan menjaga fisiknya, akan menjaga akalnya, akan menjaga keturunannya, bahkan harta-hartanya pun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu di antara hal yang Allah akan jaga ketika seseorang menjaga batasan-batasan syariat Allah adalah Allah Subhanahu wa taala akan menjaga hatinya. Jadi hati seseorang yang senantiasa menjaga syariat Allah, menjaga batasan-batasan syariat Allah, Allah akan jaga hatinya dari ketergelinciran. Allah akan jaga hatinya agar tetap kokoh di atas agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah kaum muslimin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara hak Allah yang terbesar yang harus dijaga oleh seorang hamba Allah atau yang harus dijaga oleh hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala.
Ini adalah hak yang terbesar yang menyebabkan atau yang menjadi sebab utama bersihnya hati manusia. Jadi sebab utama bersihnya hati manusia, bahkan paling utama adalah at-tauhid. Mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah ya di dalam rububiyahnya, ya, dengan meyakini bahwasanya Allah itu pencipta, Allah itu pemberi rezeki, Allah itu mengatur alam semesta dan berbagai macam rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mentauhidkan Allah di dalam uluhiyahnya Allah, yaitu mentauhidkan Allah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mentauhidkan Allah dengan meyakini bahwasanya sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala merupakan sifat dan nama yang paling mulia, paling agung, paling sempurna dan bersih dari berbagai macam kekurangan, dari berbagai macam aib. Inilah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab yang paling utama ya seseorang itu menjadi bersih hatinya. Bahkan ini merupakan tanda bersihnya hati seseorang adalah mereka yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Fussilat, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Fussilat ayat 6 sampai 7, Allah berfirman, "Wailul lil musyrikin." Ya, celakalah orang-orang musyrik. Alladzina la yu'tunaz zakah, mereka adalah orang-orang yang tidak menunaikan az-zakah. Az-zakah di sini ditafsirkan oleh para ulama ya sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, maksud dari zakah di sini adalah mereka tidak mentauhidkan Allah. Ya. Jadi sebab seseorang atau sebab orang-orang musyrik itu dicap sebagai orang-orang yang celaka, ya, dicap sebagai orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya kaum muslimin sekalian, kesyirikan itu merupakan sebab paling utama kotornya hati manusia. Sebab yang paling utama rusaknya hati manusia. Sebagaimana di dalam surah Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan tidak ada satupun ya musibah yang menimpa kalian, bencana yang menimpa kalian, kerusakan yang menimpa kalian itu merupakan tidak lain dan tidak bukan merupakan sebab dari apa yang kalian lakukan. Ditafsirkan oleh Al-Imam Abdurrahman As-Sa'di bahwasanya yang dimaksud dari ayat ini adalah sebab utama terjadinya kerusakan pada hati kita, pada diri kita, pada jasad kita, dan pada harta kita tidak lain dan tidak bukan karena kemaksiatan. Dan kemaksiatan terbesar adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini bisa kita realisasikan di dalam kehidupan kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.